Kita semua pasti mengenal mobil Mercedes-Benz atau Baby Benz yang merupakan pabrikan mobil asal Jerman. Salah satu merek tertua di dunia yang memiliki logo bintang atau three-pointed star. Mercedes-Benz ini mempunyai sejarah yang cukup menarik untuk dibahas. Sebagai salah satu produsen otomotif yang sudah malang melintang cukup lama di dunia, Mercedes terkenal kenyamanan kelas wahid, alias kenyamanan yang diberikan mobil ini benar-benar sangat nyaman. Maka dari itu, mobil ini kerap dijadikan mobil yang digunakan oleh para pemimpin dan kalangan pria berduit di Indonesia. Di video ini kita bisa melihat perkembangan mobil Mercedes-Benz dari tahun ke tahun. Sebelum kita melanjutkan kisah menarik dari pendiri Mercedes-Benz, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe dan like-nya agar saya selalu bersemangat untuk memberikan kisah-kisah inspiratif, motivasi yang berguna bagi kita semua. Oke, kita lanjut. Ternyata terciptanya mobil Mercedes-Benz ini tak lepas dari seorang wanita hebat di belakangnya. Dia adalah Berta Ringer, istri dari Karl Benz yang selalu memberi support di saat Benz mengalami keputusasaan. Begitu juga dengan nama Mercedes sendiri, diambil dari seorang anak gadis kecil yang bernama Mercedes. Maka dari itu guys, dari zaman dulu hingga sekarang, mobil Mercedes ini sangat digandrungi oleh kaum Hawa. Merupakan jimat yang paling ampuh bagi kaum Adam untuk meluluhkan hati kaum Hawa. Apalagi kita berikan sebagai hadiah guys. Oke, kita lanjut. Mari kita melihat sejarah siapa pencipta dan pendiri Mercedes-Benz. Dia bernama Karl Benz, lahir pada tanggal 24 November 1844 di Karlsruhe, Jerman, dengan nama lahir Karl Friedrich Michael Weyland. Ayahnya bernama Johann Georg Benz dan ibunya bernama Josephine Weyland. Ayahnya adalah seorang masinis. Di saat Benz berusia 2 tahun, ayahnya meninggal karena pneumonia. Untuk itu nama Karl Friedrich Michael Weyland diganti dengan Karl Friedrich Benz guna mengingatkannya pada ayahnya. Setelah ayahnya meninggal, ibunya berjuang keras untuk menghidupi keluarganya. Walaupun keluarganya hidup dalam garis kemiskinan, ibunya tetap berjuang untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi Benz. Penghasilan yang diterima oleh ibu Benz setelah kematian suaminya terbilang kecil, dan Benz saat itu ikut membantu menghidupi keluarganya. Pada usia 9 tahun, Benz mengindikasikan rasa tertarik pada ilmu sains. Sebagai anak laki-laki yang besar di dunia teknisi, Benz sangat suka dengan dunia teknologi. Ia pun akhirnya mampu menggunakan bakatnya di bidang ini untuk menghasilkan uang ekstra. Pekerjaannya yang paling awal adalah memperbaiki jam tangan dan jam dinding. Kemudian ia membangun sebuah kamar gelap tempat dia akan mencetak foto-foto untuk para turis yang mengunjungi Schwarzwald atau Black Forest, kota di dekatnya. Benz melanjutkan pendidikannya di Universitas Politeknik Karlsruhe, Jerman, di bawah tuntunan Ferdinand Rettenbecker yang dikenal sebagai jurusan mesin atau mechanical engineering. Pada usia 15 tahun, Benz sukses untuk ujian masuk untuk mendapatkan gelar sarjana mesin di Universitas of Karlsruhe, di mana Benz lulus dari universitas tersebut pada usia 19 tahun. Setelah lulus, ia bekerja pada sebuah pabrik mesin. Benz memiliki tujuan yang sangat spesifik untuk bekerja di pabrik mesin. Ia bermimpi membuat kereta tanpa kuda. Setelah mengumpulkan data dan pengalaman yang cukup, pada tahun 1871 ia pindah ke perusahaan kereta dan pompa di Mannheim, Jerman. Pada tahun 1872, Benz membuka toko mesinnya sendiri bersama temannya bernama August Reuter. Karl Benz mendirikan Iron Foundry and Mechanical Workshop di Mannheim, yang kemudian namanya diubah menjadi Factory for Machinist for Sheet Metal Working. Tahun pertama beroperasi, ternyata perusahaan tersebut berjalan buruk. Ternyata sahabatnya Reuter tak bisa diandalkan. Akhirnya peralatan perusahaannya pun disita. Karl pun mengalami kesulitan ekonomi. Suatu ketika dia bertemu dengan Berta Ringer. Di saat Karl meminta bantuan dana kepada Mr. Ringer, dan di sanalah dia mengenal anak seorang pengusaha kaya dari Mr. Ringer yang bernama Berta Ringer. Cinta mereka pun mulai bersemi. Benz mengutarakan penemuannya kepada Berta, yaitu kereta tanpa kuda. Melihat gambar rancangan dari Benz, Berta pun sangat tertarik dengan penemuan Benz, tapi dana yang dibutuhkan tidaklah sedikit untuk menyelesaikan penemuannya itu. Lalu Berta meminjam dana dari orang tuanya sebagai mas kawinnya dengan Benz, dan ayahnya menyetujui. Akhirnya mereka pun menikah pada tanggal 20 Juli 1872. Dari hasil pernikahannya, dia mempunyai 5 orang anak. Anaknya yang pertama bernama Eugene, lahir pada tahun 1873. Anak yang kedua bernama Richard, lahir pada tahun 1874. Anaknya yang ketiga bernama Clara, lahir pada tahun 1877. Anak yang keempat bernama Tildy, lahir pada tahun 1882. Dan anaknya yang paling bungsu bernama Ellen, lahir pada tahun 1890. Setelah 9 tahun berlalu, Benz belum juga bisa menuntaskan penemuannya itu. Kehidupannya semakin susah, bahkan untuk makan sehari-hari keuangannya tidak mencukupi. Pada suatu hari, Benz kedatangan seorang tamu fotografer yang bernama Emil untuk mengambil plat kameranya
rancangannya yang dibetulin oleh Benz. Di saat Emil masuk ke bengkel Benz, dia merasa aneh melihat rancangan mesin dari Benz. Lalu istri Benz bilang itu adalah kendaraan yang bertenaga mesin gas. Emil sangat tertarik dengan rancangan Benz dan bersedia untuk menjadi investornya. Benz sangat senang dan bersemangat untuk segera bisa menyelesaikan mobilnya. Dia pun bekerja siang malam dan dibantu oleh istrinya Bertha. Pada tahun 1978, Benz berupaya membuat paten baru mesin 2 tak berbahan bakar bensin. Akhirnya dia berhasil membuat mesin 2 tak pada tanggal 31 Desember 1879 dan memperoleh hak patennya tersebut pada tanggal 28 Juni 1880. Benz juga mematenkan sistem pengukur kecepatan, pengapian dengan menggunakan percikan, baterai, busi, karburator, kopling, persneling, serta radiator. Akhirnya usahanya membuahkan hasil karena mobil rancangan Benz bisa menyala. Istri Benz sangat senang mendengarnya. Mendengar kabar itu, Emil sangat antusias dan berencana memproduksi massal penemuan Benz. Lalu Benz mempekerjakan karyawan sebagai mekanik pembantu. Lalu Emil pun berusaha mencari pemodal baru dan akan mengembangkan perusahaannya menjadi perusahaan terbuka atau PT. Berdirilah Gas Motorin Fabrik Mannheim pada tahun 1882. Tapi Benz hanya memegang 5% saham dari perusahaan tersebut, walau dia memegang jabatan direktur. Pada suatu ketika, Benz dipanggil oleh para stakeholder di perusahaannya. Mereka mempertanyakan tentang mesin penemuan Benz. Ternyata, penemuan Benz terlebih dahulu telah dipatenkan oleh Gottlieb Daimler. Akhirnya Benz pun didenda oleh Gottlieb Daimler di bawah naungan Nicholas Otto karena telah melakukan pelanggaran hak paten mesin mereka. Benz pun diharuskan membayar sebanyak 37.000 Deutschmark. Padahal Benz belum pernah bertemu dengan Gottlieb Daimler sebelumnya. Nicholas Otto ini menemukan four-stroke internal combustion atau mesin 4 langkah atau 4 tak. Ini merupakan perusahaan sepeda motor kayu pada tahun 1876. Benz pun sangat kecewa karena tidak dari awal dia mempatenkan penemuannya itu. Akhirnya dia pun mengundurkan diri dari perusahaan Emil. Dia sangat frustasi karena bertahun-tahun penemuannya menjadi sia-sia dan semua karyawannya terpaksa di PHK-nya. Dia pun berniat menjual semua temuannya. Akan tetapi Bertha selalu mensupportnya. Bertha tetap meyakinkan suatu saat nanti usaha Ben akan membuahkan hasil. Berkat dorongan dari istrinya lah membuat Ben tetap bersemangat dan memulai lagi dari nol. Benz pun mencari investor baru. Lalu ia menemui temannya seorang produsen sepeda yang bernama Macross dan Friedrich Wilhelm pada tahun 1883. Akhirnya mereka pun mendirikan perusahaan yang bernama Benz and Company Renesse Gas Motorin Fabrik atau biasa disebut sebagai Benz NC untuk memproduksi mesin industri. Tidak lama kemudian perusahaan tersebut telah dapat mempekerjakan 25 orang dan dimulai memproduksi mesin gas statis. Benz pun berniat kembali untuk merancang kereta tanpa kudanya. Dia pun merancang mobil dengan roda 3. Akan tetapi mobil tersebut dilengkapi dengan roda kawat, bukan roda kayu. Ditenagai oleh mesin 4 tak yang dia rancang sendiri, yang diletakkan di roda belakang. Kalau untuk menghidupkannya menggunakan koil. Sistem pendinginnya menggunakan evaporatif, bukan radiator. Tenaga dari mesin ditransmisikan melalui 2 rantai rol ke roda belakang. Benz berhasil menyelesaikan mobil tersebut pada tahun 1885 dan menamainya dengan Benz Patent Motor Wagon. Benz pun melakukan test drive pada mobil pertamanya. Ternyata mobil tersebut sangat sulit untuk dikendalikan dan mobil Benz menabrak dinding saat beruji coba di depan banyak orang. Bukannya mendapat pujian, Benz pun menjadi cemooh oleh orang banyak dan Benz pun dilarang melakukan pengujian di khalayak ramai oleh polisi setempat. Di tahun 1886, mobil buatan Benz sukses diuji coba di jalanan umum. Setahun kemudian, Benz membuat motor wagon model 2 dengan sejumlah modifikasi. Benz menyempurnakan mobilnya dan memulai memasarkannya di tahun 1888 untuk menjadi mobil yang pertama beredar di pasaran di acara Expo Teknologi. Ternyata mobil Benz sangat sulit untuk menarik perhatian pembeli dan teman Benz pun menarik diri dari kerjasamanya. Karena penemuan Benz tidak diminati pembeli, Benz pun sangat kecewa dan pulang dengan tangan hampa. Sedangkan istrinya Bertha sangat berharap mobil Benz laku terjual. Benz merasa dirinya sudah tidak berguna lagi. Harapannya hancur bersama keputusaasaannya. Dia pun sangat lelah dan ingin mengakhiri semuanya. Walaupun demikian, Bertha selalu mensupport Benz dan meyakinkan Benz ini adalah awal dari keberhasilan. Tapi Benz sudah tidak punya semangat lagi untuk mewujudkan mimpinya. Pada tanggal 5 Agustus 1888, tanpa sepengetahuan suaminya, Bertha pergi meninggalkan Benz dengan mengendarai mobil Benz Patent Motor Wagon 3 dari Mannheim ke Pforzheim sejauh 104 km untuk mengunjungi ibunya dengan membawa anaknya Eugene
Eugene dan Richard. Dari sinilah Bertha menjadi wanita pertama yang melakukan perjalanan yang terjauh sepanjang sejarah. Dan perjalanan Bertha itu dikenang sebagai Bertha-Benz Memorial Routes. Saat ini perjalanan tersebut dirayakan 2 tahun sekali dengan mengendarai mobil antik di Jerman. Dan anak band yang pertama yang bernama Eugene Benz merupakan generasi pertama yang menjadi pembalap